tanganku ada karya, di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yeah. Tepuk tangan. Kasih ekstrinsik. Nah, di sini saya ngasih contoh motivasi intrinsik, yaitu Ana menyanyi dengan gembira karena suka, bukan karena disuruh bu guru. Nah, contohnya selain ini apa, Bun? Selain Ana ini kan mau bernyanyi, tapi dia karena senang dengan hatinya, bukan karena disuruh bu guru. Keyakinan kelas yang biasanya kita terapkan di sekolah kita. Kalau di sekolah saya itu aturan bermain saat belajar. Ya, aturan bermain saat belajar. Contohnya bagaimana, Bu Lina? Contohnya ketika kita sudah membagikan macam-macam kegiatan. Keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Mohon. Ya. Ininya, Ya, terima kasih, ditulis dulu, nanti baru dijawab. Mungkin ada yang lain yang berikutnya mau tanya, monggo kami persilahkan. Silahkan berdiri dan namanya. Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita itu tidak boleh apa, Bu? Dulunya kan kita menuntun anak kan harus sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sekarang kita tidak boleh. Kita harus menurut keinginan anak. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu semua gugus timur yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini kami calon guru penggerak dari Kecamatan Puadungan akan mengimbaskan apa yang sudah kita dapat dari pendidikan guru penggerak. Di sini nanti kita akan mengimbaskan modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti kita akan berkolaborasi 4 orang. Di sini nanti akan saya bagi dengan saya sendiri, dengan Bu Yuli Wijayanti dari TK Banget, dan nanti akan dilanjutkan dengan Pak. Ya, saya Sugeng Riyadi dari Sari 1. Lanjutkan lagi. Saya Ibu Sri Budiastuti dari SDN Sumongko. Dan yang terakhir nanti. Saya Antoni Janto dari SDN Waru Kalong 1. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang modul budaya positif. Sebelum kita mempelajari budaya positif, kita bernyanyi dulu ya Bu-ibu ya. Mari kita berdiri dulu ya. Kita menyanyi dulu, berdiri dulu semua. Semua nggih sambil tepuk ya Ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, Senyum kiri. kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang lain? Monggo, biar rileks dulu. Mungkin ada yang mau ngasih contoh nyanyi-nyanyi dulu? Sudah. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan materi dari budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin ibu-ibu sudah ada gambaran ya. Pertanyaan apa toh ini, kok restitusi itu apa ya? Disiplin positif itu yang bagaimana? Mungkin ibu-ibu sudah bertanya-tanya seperti apa ya. Ini kita bahas di materi ini. Lanjut Pak. Nah, di sini yang pertama yaitu konsep kunci dalam modul budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-dikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sebagai guru, kita dituntut untuk membuat kemajuan. Untuk itu, kita perlu mengubah sikap dan perilaku kita, mengubah cara kita dalam melihat dunia, merubah kerangka acuan kita, mengubah paradigma dan skema pemahaman kita. Saya ambil contoh, perubahan paradigma belajar ini yaitu perubahan acuan kita dalam pembelajaran dari K13 berubah menjadi kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan pada semester 2 ini. Nah, mungkin ibu-ibu tahu perubahan dari K13 ke kurikulum merdeka ini apa ya Bu ya? Yang saya terlihat. Sebenarnya sama Bu, cuma kurikulum merdeka itu suatu kurikulum yang disederhanakan dari kurikulum ya, benar Bu ya. Sebenarnya hampir sama, cuma perbedaannya itu lebih sederhana lagi pembelajarannya. Lanjut Pak Denang. Di sini disiplin positif itu ada 2 pemikiran, yaitu pemikiran dari KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Dian Gosen, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, mungkin ibu-ibu tahu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik itu yang bagaimana ya Bu ya? Motivasi intrinsik itu yang gimana Bun? Motivasi yang gimana? Coba intrinsik. Iya, motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang keluar dari diri kita sendiri, bukan dari apa Bu? Bukan dari luar. Kalau ekstrinsik kan dari luar. Kita melakukan disiplin itu karena ada alasan dari luar. Kita takut hukuman atau kita ingin mendapatkan suatu penghargaan. Biasanya itu seperti berarti ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kita itu ingin melakukan perbuatan apa, itu pasti mempunyai tujuan. Semisal apa Bu contohnya? Di sini. Nah, tujuan hidup kita itu hidup berarti mempunyai tujuan. Apa Bu tujuan kita hidup? Apa yuk?
tujuan hidup. Nah, satu, ingin sukses, bahagia. Berarti kita memiliki tujuan yang penting, tidak tujuan apa Bu? Makan. Iya toh? Iya, tapi kan bukan tujuan utama ya Bu ya, jangan dibuat utama. Dan menurut Dian Gosen, makan untuk hidup lah, itu Bu yang bahaya. Jangan diterapkan ke murid loh ya Bu ya, makan untuk hidup, nanti anak-anak pasti berlanjut. Diana Gosen, nah di sini Diana Gosen mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Motivasi perilaku manusia ada dua. Nah, tadi ya Bun ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini saya ngasih contoh motivasi intrinsik, yaitu anak menyanyi dengan gembira karena suka, bukan karena disuruh bu guru. Nah, contohnya selain ini apa Bun? Selain anak ini kan mau bernyanyi, tapi dia karena senang dengan hatinya, bukan karena disuruh bu guru. Selain ini mungkin di lembaga ibu-ibu ada selain ini contohnya motivasi intrinsik yang muncul dari diri di anak sendiri. Monggo, selain ini apa? Motivasi intrinsiknya selain anak mau menyanyi dengan keinginannya sendiri. Membantu bu guru buang sampah. Nah, ya, membantu bu guru buang sampah. Itu karena anak apa, Bu? Memang anak ingin sendiri apa karena disuruh? Oh, iya. Ada yang ingin sendiri. Kadang anak-anak itu berebut ya, Bu, buang sampah ya. Saya Bu yang buang sampah, itu kadang buat rebutan. Itu karena anak bukan ingin mendapatkan pujian atau apa dari guru atau temannya. Kalau motivasi intrinsik di sini saya mengambil contohnya, Dino menggambar karena disuruh bu guru dan karena diberi bintang 4 kalau selesai menggambar. Nah, kadang kan anak ada ya Bu ya, yang nggak suka menggambar, akhirnya bu gurunya ngasih apa? Motivasinya, ayo nanti siapa yang selesai duluan, siapa yang gambarnya bagus, sama bu guru mau dikasih bintang 4. Itu ada. Itu karena anaknya bukan dari dalam dirinya sendiri, cuma karena dia ingin mendapatkan iming-iming atau reward. Ya. Lanjut. Nah, ini sudah sampai kebutuhan dasar, nanti dilanjutkan sama Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Ini bagian saya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 menurut Dr. William Glasser, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada hubungan antara 5 kebutuhan dasar manusia, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan berakibat perilaku buruk pada muridnya. Apabila itu perilaku manusia akan dicontoh oleh muridnya kalau ada yang perbuatan yang buruk, biasanya cepat anak-anak itu menerimanya. Terus guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dengan melakukan kontrol manajer. Kontrol manajer. Seorang guru adalah seorang manajer dalam pembelajaran. Untuk membantu murid menumbuhkan motivasi atau semangat intrinsiknya sebagai pendidik, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar tadi. Harus dipahami benar-benar dari 5 kebutuhan dasar tadi, agar bisa mengambil tindakan yang terbaik dan tidak merugikan pada peserta didiknya atau siswanya. Biar anak itu senang, menyenangkan, dan bahagia. Dalam Merdeka Belajar, yang paling utama itu adalah menyenangkan anak. Bahagia, senang, itu yang paling utama. Prestasi itu nomor berikutnya. Prestasi akan muncul dengan sendirinya. Contohnya, permasalahan pemenuhan kebutuhan kesenangan, murid menangis karena berebut bola. Itu sering
terjadi di anak-anak, baik di TK maupun di SD dan lain-lain. Sering terjadi ini. Ya, kita sebagai guru tidak harus menghukum, tidak harus menghukumnya, tidak boleh menghukum. Kita harus membinanya atau ada keyakinan kelas biasanya. Itu keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dan guru. Tapi yang membuat dari siswanya, muridnya, dari aspirasi dari muridnya menampung. Nanti kita bikin di depan ini biasanya. Tulis di sini keyakinan kelas dan dipajang biar tahu. Kalau ada masalah, anak-anak akan menyelesaikan dengan sendirinya karena ada keyakinan kelas tadi. Dipahami, akhirnya memahami semua itu. Woi, saya memang benar salah. Akhirnya ada keyakinan kelas tahu. Dan guru tidak menghukum, melindungi anak-anak berlahan-lahan, tapi pasti melakukan perubahan untuk kemajuan. Berikutnya, Ini saya. ya monggo. Berikutnya Bu Tuti. Sudah nyala. Terima kasih Bapak Sugeng sudah menyampaikan materi sebelumnya. Masih semangat nggih ibu-ibu nggih? Kalau di SD itu ada tepuk semangat. Jenengan ada. Oh, ada. Saya hitung sampai 3 nggih. Kita tepuk semangat nggih. Tepuk semangat. Oh, kalau di SD saya begini, kita kan begini. Oh, nggih, mboten napa-napa, sama saja. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang posisi kontrol restitusi. Mungkin ibu-ibu baru mendengar istilah restitusi. Restitusi itu pengertiannya adalah suatu kondisi menciptakan suatu kondisi untuk menciptakan seorang anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Nah, kita sebagai seorang guru dalam menghadapi permasalahan seorang anak itu, di sini menurut Diana Gosen, ini seorang ahli pendidikan, itu ada dengan menggunakan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu kok tidak ada Pak Danang ini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang bisa dipelajari oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kalau guru itu memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum, ini kalau istilah hukuman berarti ini mesti kaitannya dengan fisik, ya. Dihukum kaitannya dengan fisik. Kalau tidak begitu dengan kata-kata, mungkin kata-katanya lebih keras. Terus mungkin dengan hukuman fisik mungkin lari berapa kali gitu. Kalau dengan kata-kata mungkin kamu itu sudah salah. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Contohnya seperti itu. Yang kedua, Pak Danang. Yang kedua, posisi kontrol yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi, kalau kita itu menemui seorang anak membuat kesalahan, bagaimana dia itu menyadari kesalahannya, ini bisa menerapkan pembuat rasa bersalah. Jadi, ya, anak itu ben rasanya ki, aku ternyata salah banget aku. Nah, ini biasanya seorang guru itu menggunakan kata-kata yang lebih lembut, lebih manis gitu ya. Contohnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi kata-katanya itu lebih lembut. Jadi yang diambil itu hatinya, menyentuh hatinya. Kalau tadi penghukum langsung dus gitu, atau hukuman fisik, kalau yang di sini membuat rasa bersalah. Jadi dia itu lebih ke hatinya, dipek hatinya gitu loh. Wah, aku ternyata salah ya. Nah, itu yang posisi yang rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Apabila guru memposisikan diri sebagai seorang teman, namanya teman kan mesti kan interaksinya lebih enak ya. Mungkin ayo nanti garap, nah seperti itu. Sebenarnya melihat anak itu mungkin diberi pekerjaan atau apa ya, mungkin itu sudah bertentangan dengan
apa yang diinginkan guru, tapi gurunya tidak membentak, gurunya tidak memberi hukuman, tapi diajak berdiskusi mungkin, ayo toh nanti garap. Nah, dia memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Namanya teman kan, ya seperti itu, tidak ada gap antara guru sama muridnya. Terus berikutnya yang keempat, posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Namanya pemantau berarti istilahnya itu nyinyeti, mantau. Nah, kalau seorang siswa itu membuat kesalahan, ya otomatis seorang guru itu mungkin memantau, oh anak itu sudah melanggar peraturan, mungkin oh anak itu, nah dia diberi catatan, kemudian diberitahu konsekuensinya, ya. Jadi ini fungsi guru sebagai pemantau. Dia hanya mengamati kalau anak ini mungkin berbuat kesalahan atau melanggar, kemudian diberitahu konsekuensinya jika melanggar peraturan itu. Yang kelima, posisi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Di sini posisi guru yaitu lebih lebih memberi kesempatan seorang siswa itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di sini, perilakunya, mendukung, memotivasi, ya. Jadi lebih ya tidak ada hukuman, tidak ada apa, tapi lebih bersama-sama dengan guru itu memotivasi, memberitahu mungkin ya, oh ini loh yang benar, ini begini, ini begini. Jadi dengan adanya komunikasi itu nanti seorang anak itu akan berusaha memperbaiki kesalahannya yang sudah dia buat, dan mungkin nanti akan teringat selalu, oh aku pernah berbuat kesalahan, pernah diingatkan sama bu guru, jadi harus begini, ya. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol dari siapa itu tadi, Diana Gosen, ya. Jadi kita seorang guru itu jika menghadapi permasalahan apapun, kita harus memahami 5 posisi kontrol itu, ya. Nanti dari mana 5 posisi kontrol ini yang bisa diterapkan oleh ibu-ibu di kelas. Kalau zaman sekarang menghukum fisik mboten pareng nggih. Nggih. Lah nggih, ndak bisa. Masa kita harus menerapkan sebagai penghukum? Ya, kira-kira dari 5 ini nanti bisa dipahami. Saya itu jadi guru di kelas itu sebaiknya saya kalau melihat kesalahan dari siswa saya itu saya harus menempatkan diri saya sebagai apa? Seorang penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, paham nggih? Mungkin ada pertanyaan di sini. Oh, nanti ada sesi tanya jawab, nggih. Demikian pemaparan materi dari saya masalah tentang posisi kontrol restitusi. Paham nggih restitusi tadi apa? Suatu keadaan yang menciptakan seorang anak itu memperbaiki kesalahannya. Nggih. Terima kasih. Dari saya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Danang. Monggo Pak Danang. Balik ini. Maaf ya Bu Didi ya. Saya lanjutkan lagi nanti Pak Danang di sesi terakhir. Di sini saya akan melanjutkan tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ibu-ibu tahu keyakinan kelas itu apa toh Bu? Siapa yang tahu keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas itu sama artinya dengan kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita masuk, sebelum kita memulai itu di awal itu kita sudah membuat keyakinan, kesepakatan kelas apa yang harus dilakukan anak-anak nantinya, apa yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak. Seperti apa aja Bu keyakinan kelas yang biasanya kita terapkan di sekolah kita? Kalau di sekolah saya itu aturan bermain saat belajar. Ya, aturan bermain saat belajar. Contohnya bagaimana Bu Lina? Contohnya ketika kita sudah membagikan macam-macam kegiatan bermainnya, anak-anak harus menyepakati aturan bermainnya. Ya. Seperti tidak boleh berebut, harus antri. Iya, tepuk tangan ibu-ibu untuk Lina. Nah, seperti salah satu contohnya itu tadi. Kalau kita sudah masuk dalam bermain, dalam belajar, ya kan kita kan dunianya kan dunia bermain sambil belajar. Kita ada istilahnya ada berapa area. Kita sudah kasih anak-anak di berapa area tadi. Nah, di situ nanti kita buat
apa yang harus disepakati anak. Anak-anak nanti tidak boleh biasanya berebut. Soalnya kalau tidak ada kesepakatan, biasanya anak-anak berebut. Saya mau di area seni dulu Bu, semua mau berebut di situ. Akhirnya di area bahasa atau area yang lain nanti tidak ada. Sebelum kita nanti sudah ada kesepakatan kelas. Mungkin yang lain? Lainnya mungkin ada contoh yang lain? Menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas itu juga membuang sampah pada tempatnya. Terus, ya bisa kan? Mengembalikan apa? Mengembalikan mainan atau alat yang telah digunakan pada tempatnya. Itu di awal pasti kita sudah membuat dulu sama anak-anak. Jadi anak-anak itu sebagai anak-anak dia setelah memakai alat, memakai permainan pasti mau mengembalikan, ya kan, tanpa kita harus menyuruh karena anak-anak sudah mempunyai tanggung jawab karena di awal tadi sudah dibuat keyakinan kelas, ya kan? Seperti itu ya Bu ya, keyakinan kelas nggih. Semua membuat ya sebelum kita memasuki. Ya, di awal pasti semua kita membuat keyakinan kelas. Ini Pak Dani. Nah, sudah, ini nanti mau dilanjutkan sama Pak Danang lagi. Monggo Pak Danang. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Saya ingin melanjutkan tentang keyakinan kelas tadi. Yang pertama, mengapa kok bukan sebuah peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Mungkin ada yang tahu. Biasanya kita nempelkan di meja di tembok dinding itu kan ada peraturan kelas apa. Tetapi di sini disampaikan mengapa kok keyakinan kelas bukan sebuah peraturan. Kira-kira kenapa ini? Ada yang tahu? Karena kalau keyakinan itu hal yang diyakini kebenarannya. Kalau peraturan itu siswa hanya mematuhi peraturan. Pokoknya aturannya gitu mematuhi. Tetapi kalau keyakinan itu dari dalam dirinya, betul dari dalam hatinya. Maka peraturan itu dirubah menjadi sebuah keyakinan. Contoh keyakinan ya bertanggung jawab, jujur, peduli dan sebagainya. Itu adalah sebuah keyakinan. Dan selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah ini apalagi nih segitiga restitusi. Di sekolah itu kita diajak untuk menumbuhkan budaya positif. Positif itu kan berarti budaya yang baik, budaya yang pokoknya yang baik lah, budaya positif. Tetapi ternyata di sekolah kita itu banyak sekali tantangan, banyak sekali kendala. Biasanya ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita bagaimana mengelolanya. Nah, ini adalah penumbuhan budaya positif. Ini kaitannya tadi dengan 5 posisi kontrol guru. Tadi sebagai apa? Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 itu nanti mana posisi yang paling baik? Mungkin ada yang tahu. 5 itu yang paling baik itu kira-kira sebagai apa ya? Oh, sebagai teman. Ada lagi mungkin? Pembuat rasa bersalah. Mungkin ada lagi? Oh, sesuai dengan kondisi anak. Ya. Oh, ya. Iya. Ada yang tadi sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai manajer ada enggak? Sebagai manajer. Sebagai manajer itu tujuannya adalah siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi pada materi ini yang akan kita bahas adalah sebagai manajernya. Kalau sebagai teman mungkin sudah
sering ya anak-anak kemudian pokoknya sebagai teman lah. Tapi ini kita akan belajar sebagai manajer bagaimana menghadapi suatu permasalahan. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada 3 itu. Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga nanti menanyakan keyakinan. Ada contoh sederhana seperti ini. Misalnya ada seorang anak, kalau di TK mungkin ada main bola lah di dalam kelas. Main bola dalam kelas, kemudian tiba-tiba tanpa dia sengaja bolanya ketendang kena wajah bu gurunya. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kan mungkin ada anak yang seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana? Mungkin ada yang menjawab, ya dimarahi gitu. Secara spontan mungkin. Oh iya, secara spontan mungkin dimarahi. Main bola di dalam kelas dimarahi. Ada lagi mungkin? Misalnya anak tadi main bola dalam kelas, kemudian tiba-tiba tanpa sengaja anaknya nendang bolanya kena wajahnya bu guru. Ya. Kalau kita membahas tentang segitiga restitusi ini, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kita tidak sedang mencari kesalahan anak yang pertama. Jadi di sini kita dilihat di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi tidak mencari kesalahan anak. Menstabilkan identitas itu maksudnya adalah di situ dikatakan bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun belum ada benturan. Jadi menstabilkan identitas itu kita mencari permasalahannya dulu. Oh, anak ini main bola di dalam kelas. Mengapa kok dia main bola di dalam kelas? Mungkin karena dia senang main bola, tetapi hanya salah tempatnya saja. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau kita sudah tahu, oh, anak ini senang main bola, tetapi ada kesalahannya, yaitu dia bermainnya bukan di halaman luar atau di lapangan, tetapi di dalam kelas. Itu kan tentu tidak boleh. Nah, maka di situ dikatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya ke anaknya, alasannya kenapa kok bermain bola di dalam kelas dan sebagainya. Kemudian kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sebelum menanyakan keyakinan, itu kita menanyakan terlebih dahulu, tentu menyenangkan bermain bola. Nah, tetapi bermain bola di dalam kelas itu adalah kegiatan perbuatan yang kurang baik. Maka kita perlu memfasilitasi anak, oh kalau mau main bola ya di luar, di lapangan dan sebagainya. Menanyakan keyakinan. Dan keyakinannya apa? Keyakinannya bahwa kita menghargai orang lain. Kalau di dalam kelas terus terkendang kena gurunya, itu kan berarti belum menghargai orang lain. Ini adalah kaitannya tentang segitiga restitusi sebagai manajer. Jadi tujuan restitusi itu adalah memperbaiki hubungan anak dengan dirinya sendiri, bukan mencari kesalahan anak. Memperbaiki hubungan itu maksudnya adalah agar anak kalau sekarang melakukan kesalahan, besok dia tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini selanjutnya apa? Oh ya, setelah materi pemaparan kita akan tanya jawab secara langsung. Nanti ada beberapa pertanyaan akan kami tampung, kami data, kemudian akan kami jawab secara bergantian. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Monggo. Ini kan? Nggih, monggo.
Ya, terima kasih. Dari pemaparan tadi dari modul 1.4 sudah paham semua mungkin? Insya Allah sudah paham berarti. Insya Allah berarti ya sudah paham berarti ya. Nah, insya Allah. Untuk memberi semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangatnya nanti ganti gini, biar semangat. Kayak lagi, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih. Dari pemaparan tadi dari modul 1.4, mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau tanya, kami persilahkan. Monggo dari Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon tunjukkan, Monggo. ditunjukkan. Kalau silahkan nomor, ayo yang mau bertanya. Ayo yang belum dimengerti, Monggo ayo. monggo. Angkat tangan dulu, nanti soalnya dicatat, baru dijawab nanti bersama. Sebutkan nama. Sebutkan namanya dulu, nama lengkap. Ya, perkenalkan nama saya Indah Susilawati dari TK Dharma Wanita. Mau berdiri. Ya. Terima kasih. Nah, dari pemaparan tadi yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana diperlukannya untuk keyakinan kelas tidak sebentar. Mengapa kok diperlukan keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Mohon. Ya, Ininya, terima ya. kasih, ditulis dulu, nanti baru dijawab. Mungkin ada yang lain yang berikutnya mau tanya, monggo, kami persilahkan. Silahkan berdiri dan namanya santai saja. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya. Saya Ibu Anik Juwarningsih dari TK PKK Karangsono 3. Yang ingin saya tanyakan, strategi apa yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Yang berikutnya mungkin ada yang mau tanya? Ya, Berdiri. Berdiri. saya Susanawati dari TK Dharma Wanita Karangsono 2 ingin menanyakan apa sajakah 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan oleh guru dan posisi kontrol yang mana yang paling baik Ya. di antara itu Apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan yang oleh dapat, guru ya. dan posisi kontrol yang mana yang paling baik di antara itu. Ya, tulis dulu nanti dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Susan. Yang berikutnya mungkin ada yang mau bertanya. Nani, monggo. Monggo Bu Nani. Nani, monggo putri-putri. Ya, ya, monggo berdiri sambil biar kenal. Berdiri. Saya Nanik dari TK Dharma Wanita Budok ingin menanyakan apakah prinsip dan fungsi dari restitusi? Ya, apakah Apakah prinsip dan fungsi dari restitusi? restitusi? Ya, terima kasih Bu. Ya. Nanti akan dijawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Silahkan. Benar. Ayo, yang mau tanya silahkan. Nanti dijawab. Masih. Ya, mohon berdiri yang bertanya, monggo. Biar kenal.
Nah, Nama saya Fertiana dari kelompok bermain mawar banget. Yang saya tanyakan adalah nilai-nilai kebajikan apa yang dapat ditanamkan pada murid-murid di kelas dan sekolah. ya, nilai apa ya? Nilai-nilai Kebajikan kebajikan apa? Ya. yang dapat ditanamkan pada murid-murid di kelas dan di sekolah. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti kita akan membahasnya satu persatu dari yang pertama sampai yang terakhir. Nanti bergantian yang menjawab dari kami berempat. Yang pertama, mengapa diperlukan keyakinan kelas dan peraturan ke kelas? Yang kedua dari Bu Ani, strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif. Dan yang ketiga dari Ibu Susanawati, apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan guru dan manakah yang paling baik. Dan yang keempat dari Ibu Nani, apakah prinsip dan fungsi restitusi. Dan yang kelima, Ibu Ana, nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan di kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, mungkin ada yang mau tanya, nambah, silahkan. Cukup 5 saja? Cukup? Ya, udah cukup. Ini nanti akan dijawab oleh teman kami karena kolaborasi berbagi menjawab. Monggo yang pertama Bu Sri Puji Astuti, monggo. Pertanyaannya. Sambil duduk mboten napa-napa nggih. Pertanyaan nomor 1 itu dari Bu Endang Susilawati. Mengapa diperlukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sugeng. Pak Sugeng apa siapa ya? Pak Dan. Oh, bukan, Pak Danang tadi restitusi. Bu Yuli. Seharusnya Bu Yuli ini. Mengapa lebih ke keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu seorang siswa itu cenderung yakin dengan diri sendirinya. Oh, saya melakukan ini berarti sudah dari dalam dirinya sendiri. Nah, tidak paksaan dari luar, tidak ada paksaan dari peraturan lain ya, dari orang lain. Nah, kalau peraturan kelas, kalau kita melihat di kelas-kelas itu biasanya kan sudah tata tertib sekolah, peraturan. Nah, itu mungkin kalau anak-anak itu hanya sekilas baca, mungkin mereka oh, aku udah teko jam sini mergo peraturannya jam 7 harus sampai sekolah, kalau tidak nanti saya dihukum. Lah, mereka itu tidak akan condong ke peraturan kelas, tapi kita itu lebih mengarahkan mereka untuk keyakinan kelas dalam arti menanamkan karakter anak itu lebih untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya anak sekolah berarti saya kalau di sekolah masuknya jam 7, sebelum jam 7 saya harus sudah ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Begitu, mungkin ada jawaban lain Pak Sugeng bisa menambahkan. Terima kasih dari jawabannya Bu Tuti. Sudah dijelaskan, keyakinan kelas itu utamanya yang buat itu anak dari dirinya sendiri. Guru cuma menuntun, mengimbangi. Intinya tidak ada unsur paksaan. Anak akan bertanggung jawab dari diri sendirinya, dari hatinya. Kalau peraturan kelas yang bikin biasanya gurunya, nah, akhirnya guru terus. Ya, akhirnya unsur paksaan. Itu aja intinya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Ibu Ani, strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif. Monggo yang menjawab Bu Yuli.
Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Anik ya. Strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif, yaitu di sini yang utama yaitu kita menanamkan strategi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita itu tidak boleh apa Bu? Dulunya kan kita menuntun anak kan harus sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sekarang kita tidak boleh. Kita harus menurut keinginan anak. Jadi menurut kita yang dulunya itu sudah benar, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu salah. Bukan, jadi pendidikan itu bukan berpusat pada guru, tetapi berpusat pada murid, pada anak. Dan setelah itu kita harus melakukan apa Bun? Selain Ki Hajar Dewantara, kita harus menerapkan posisi strategi restitusi tadi, segitiga restitusi. Jadi kita harus menerapkan segitiga restitusi tadi sehingga anak-anak tidak merasa gimana Bu? Tidak merasa dibebani. Jadi anak-anak disiplin positifnya itu tertanam dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari ekstrinsik ya Ibu-ibu ya. Kalau menggunakan segitiga restitusi tadi, jadi kita bisa memahami apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin ada yang mau menambahi lagi? Pak Sugeng Ya. atau Pak Danang? Sudah cukup kalau saya. Mungkin Dilanjutkan lagi, mungkin berarti. Mungkin ibu-ibu ada yang mau menambahi lagi strategi yang cocok itu bagaimana? Monggo, kalau mau menambahi lagi. Pas, pas intinya sudah, ya kegiatan pendidikan berpihak pada anak, bukan pada guru. Selanjutnya mungkin. ya, terima Pertanyaan kasih selanjutnya. untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Susana Wati. Apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan guru dan mana yang paling baik? Ini akan disampaikan oleh Pak Danang. Monggo Pak Danang. Lima posisi kontrol, apa saja 5 posisi kontrol yang dapat dilaksanakan guru dan mana yang paling baik? Kita mengingat lagi materi yang tadi. Ada 5 posisi yang dapat dilaksanakan guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita akan lihat satu-satu. Kalau sebagai penghukum tentu tidak baik, karena guru tidak bisa menghukum. Yang kedua sebagai apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Nah, ini kedepannya bagi siswa juga kurang baik. Mengapa? Karena siswa merasa bersalah, akhirnya dia minder, kadang terdiam diri, betul Don, terdiam diri di kelas itu sendirian karena merasa bersalah tadi. Dan yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu kadang banyak dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, tetapi sebagai teman ternyata juga masih kurang. Mengapa demikian? Karena posisi kita sebagai guru kemudian memposisikan sebagai teman itu bisa menjadikan anak kurang sopan, betul sekali, kurang sopan kepada kita. Kadang nyeluk gurune itu hanya Bu Reneo, nah kadang gitu, karena tidak ada posisinya. Bos itu, halo bos itu. Sama gurunya itu begitu, karena sebagai teman tadi berarti masih kurang. Dan yang keempat tadi sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu dapat dilaksanakan, namanya pemantau itu kan memantau anak. Kalau anak melakukan kesalahan berarti diluruskan lagi kepada apa yang sudah diyakininya tadi, begitu. Dan yang paling baik itu kan di situ ditanyakan, yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu mengarahkan pada
bagaimana anak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada gurunya, anak itu sama, dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tambahkan atau lanjut, monggo. Ya, terima kasih dari Pak Danang jawabannya. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang mau menambahi silahkan dari penjelasan yang tadi, dari pertanyaan ini. Sudah paham? Mengerti? Nah, paham dan mengerti. Dan diusahakan dilaksanakan. Nah, insya Allah dilaksanakan. Nah ya, dilaksanakan yang paling itu. Untuk berikutnya dari pertanyaan Ibu Nani, apakah prinsip dan fungsi restitusi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada agar kita bersemangat karena situasinya agak tegang. Nah, mari kita bersemangat dulu. Monggo. Yang mau ngasih, Monggo ibu-ibu biar mungkin anak-anak ada mau biar yang semangat. mau ngasih ice breaking, yuk. Nah, monggo. ayo monggo. Silahkan. Semakin siang soalnya Silahkan semakin maju ke panas. depan, nggak Yuk, apa-apa. monggo. Mungkin Bu Lina? Ya, maju ke depan Lina. nggak apa-apa. Itu. Ya. Mungkin ibu-ibu bisa berdiri. Nah, silahkan. Ayo teman-teman kita berdiri karena kita kan setiap hari ngajarnya di TK, gitu. Kita mau bernyanyi atau tepuk? Bernyanyi boleh, tepuk boleh. Biar tidak ngantuk dan bersemangati yang baik yang mana. Oke, kita bermain tepuk dulu, nggih? Ya. Are you ready? Apa benar ya, Bu? Wah, keluar semangat. Are you ready? Yeah. Hari ini saya akan memberikan tepuk sukses. Ini tujuannya untuk anak-anak itu biar memotivasi, ya. Oke, semangat, nanti tirukan saya dulu ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yes. Bisa? Oke, mari kita. Monggo. Ayo. Oke, siap. Dimulai. 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di tanganku ada karya. Di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yes. Tepuk tangan. Monggo, siapa lagi yang mau memberikan ice breaking? Monggo yang mau biar bersemangat. Ya udah. Nah, terima kasih Bu ya atas partisipasinya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nani, apakah prinsip dan fungsi restitusi? Monggo Bu Yuli disampaikan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nani. Apakah prinsip dan fungsi restitusi? Prinsip dan fungsi restitusi itu berarti apa, Bun, tadi? Restitusi tadi apa, Bun? Masih ingat? Kondisi untuk menciptakan Seorang anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak-anak itu bisa memperbaiki kesalahannya itu dari dirinya sendiri. Ya, kita itu cuma mengarahkan anak supaya anak itu bisa menyadarinya sendiri, nggih ibu-ibu nggih. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa berpikir kembali tentang apa yang telah dia lakukan tadi, apakah itu tadi salah, apakah itu tadi benar. Jadi anak-anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itulah fungsi restitusi yang kita
terapkan di sekolah itu. Jadi anak-anak itu bisa menyadarinya dengan sendirinya. Nggih? Mungkin mau tambahan lagi Pak Sugeng? Ya, terima kasih. Tadi penjelasan dari Bu Yuli sudah paham semua, insya Allah. Intinya sebuah permasalahan itu berasal diselesaikan dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari guru. Intinya, guru cuma menuntun, mendampingi. Nah, itu intinya. Sudah paham? Nah, insya Allah. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ana, yaitu nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan di kelas dan sekolah. Karena tadi dibuka dari Bu Sri Puji Astuti yang menjawab nomor 1, ditutup oleh Bu Sri Astuti. Oke, terima kasih. Melempar nih. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Ibu Ana yang menanyakan nilai kebajikan apa yang dapat diterapkan di kelas dan di sekolah. Berdiri ya boleh Bu, jangan duduk terus. Inje. Kira-kira apa Ibu-ibu nilai yang harus diterapkan di kelas dan di sekolah itu kira-kira apa saja kalau Ibu An? Nilai religiusnya, keagamaannya. Terus kemudian nilai apa lagi Bu? Nilai toleransinya kepada teman, saling menghargai teman, saling menghargai perbedaan, rasa sosialnya dengan teman. Mungkin ada lagi sopan santun, ya, bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi dengan teman. Jadi itulah nilai-nilai yang bisa kita terapkan, yang bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi dari religius, sopan santun, toleransi, saling menghargai, saling bekerja sama, ya, itu yang bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah. Ini tadi kita berempat sudah memaparkan materi dan sudah ada sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi. Kami siap menjawab sampai waktu yang sampai tuntas. Monggo, mungkin ada lagi Ibu, mboten? Sampun cekap nggih. Nggih. Untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Yuli Wijayanti. Monggo. Sesi terakhir. Bareng. Nah, kita sesi terakhir nggih Ibu nggih. Di sini kita nanti akan merefleksikan. Di sini nanti kita akan merefleksikan hasil dari pemaparan kita hari ini tadi. Mungkin nanti Pak Sugeng ya, ini tadi kan belum menjawab sama sekali. Mungkin hari ini Pak Sugeng yang akan merefleksi hari ini. Enggak. Karena Pak Sugeng kan belum menjawab pertanyaannya. Sudah banyak menjawab dan menambahi. Ibu-ibu mintanya Pak Sugeng merefleksi gitu tadi ya, sepertinya ya. Ya, ini tadi dari budaya positif tadi. Intinya budaya positif itu berasal dari peserta didiknya itu sendiri. Intinya berasal dari anak didik dan tidak dari luar. Tidak ada unsur paksaan untuk menuju baik yang lebih baik sudah ada, untuk menuju yang lebih baik lagi ke depannya. Harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Ki Hajar Dewantoro dan lain-lainnya. Dan tidak lupa sesuai dengan pedoman kita yaitu Pancasila. Ada 5 sila itu. Itu intinya. Kita harus berpegang teguh pada itu. Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman yang mau nambah silahkan. Mungkin Pak Danang mau menambah? Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini kita sudah belajar banyak. Yang pertama tentang tadi apa? Budaya positif. Yang kedua tentang posisi kontrol. Kemudian tentang restitusi. Tujuannya semuanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Itu adalah salah satu
menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Namanya budaya itu berarti kalau sudah membudaya, berarti tanpa ada peraturan tetap dilaksanakan. Itu namanya sebuah budaya yang baik di sekolah. Itu saja yang saya sampaikan, mungkin tambahi lagi oleh Yuli. Cuma menambah ya Bun, mungkin kita di TK di sini untuk P5-nya kita benar-benar baru ya Bu ya. Di sini kita baru menerapkan. Jadi kita harus benar-benar menerapkan ini dan memahami yang kita pelajari hari ini tadi. Karena sebelumnya kita belum pernah mengenal apa atau itu P5 itu kita belum mengadakan di lembaga kita ya. Baru kali ini kita merefleksikan mengadakan di lembaga kita. Jadi kita nanti harus memahami, harus menerapkan P5 mulai semester 2 ini. Kita benar-benar memahami. Mungkin kalau di TK itu ya Bu ya. Mungkin Bu Tuti mau menambah lagi? Nggih, terima kasih. Berapa menit Pak? 3 menit saja. 3 menit. Lebih nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa. Saya akan merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Saya hanya menambahkan saja dari penjelasan 3 teman saya tadi. Yang pertama, kita sebagai seorang guru, kita harus membuat segala bentuk perubahan ya. Kita ini adalah guru ya, kita harus belajar terus ya, belajar sepanjang hayat untuk kemajuan putra-putri kita ya, untuk tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh lupa, ini sesuai dengan filosofi pendidikan oleh KHD Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam menuntun, dalam mendampingi anak-anak, kita tidak boleh melupakan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mereka itu lahir membawa kodrat alamnya sendiri-sendiri, dan kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi yang berkembang saat ini apa. Jadi kalau pendidikan sekarang pendidikan zaman dulu diterapkan sekarang itu sudah tidak pas lagi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian yang ketiga, yang keberapa tadi? Ketiga, kita juga sebagai seorang guru tadi sudah mempelajari materi itu, berarti kalau kita mendapatkan atau menemukan suatu kasus permasalahan, kita sudah bisa memposisikan diri kita, posisi mana yang harus kita terapkan dalam menyelesaikan masalah anak tersebut. Kalau sekarang dihukum secara fisik itu sudah tidak pas, nggih, sudah. Nah, jadi dengan mempelajari materi pada siang hari ini, kita sudah tahu posisi mana yang harus saya terapkan dalam menangani atau menemukan kasus anak yang bermasalah. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Yuli. Terima kasih. Baik Ibu-ibu, kita sudah selesai ya pemaparan hari ini dari kita. Salam guru penggerak. Iya Pak, nanti dulu. Dari kita ini calon guru penggerak dari Kecamatan Kewadungan. Berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu sudah mau memenuhi undangan kami untuk mengimbaskan modul ini tadi. Sebelumnya sebelum bubar kita salam guru penggerak dulu nggih, ya, Pak. Terakhir merdeka. Mungkin kasih contoh dulu, karena ibunya belum tahu. Penutupnya. Iya. Nah. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan, merdeka. Sekali lagi. Bergerak, menggerakkan, merdeka. Sekali lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan, merdeka. Terima kasih Ibu-ibu untuk kesempatan waktunya hari ini. Dari kami berempat, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nanti Bu Yati akan membuat kesepakatan
Iya, supaya nggak berantakan, supaya tertib. Yang ketiga, kalau mau cuci tangan atau masuk kelas, berarti anak-anak harus antri. Boleh nggak kalau cuci tangan berebut? Saya cepat, nggak boleh. Berarti anak-anak harus antri di belakangnya, harus berjajar, berbaris. Bisa anak-anak nanti? Nah, kesepakatan kelas 3 tadi yang harus disepakati apa saja? Buang sampah pada tempatnya. Supaya apa tadi? Kelas kita bersih, tidak kotor, supaya tidak ada nyamuk, tidak ada laki. Iya, supaya tidak ada kumannya. Terus yang kedua, waktu mengerjakan harus bergantian, nggak boleh berebutan. Yang ketiga apa tadi? Kalau mau cuci tangan, mau makan harus baris dulu, yang rapi, harus antri. Bisa deh kita menyepakati nanti? Bisa. Oke, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas yang harus kita jalankan bersama-sama. Boleh nggak kalau ada yang melanggar? Nggak boleh. Nanti kalau ada yang melanggar gimana? Kelasnya kotor lagi. Oke, bagus, berarti anak-anak sudah tahu ya kesepakatan kelas. Keyakinan apa sayang? Oh iya, tas sampahnya ada di tempat ya, pinter. Nanti selain itu kita nanti mulai hari ini kita harus menjalankan. Mas Fadil tahu nggak sekolah kita masuknya pukul berapa? 7.30. Nah sekarang Mas Fadil datangnya pukul berapa ini? 7.54. Iya, 7.54. Berarti Mas Fadil datangnya gimana? Telat. Kenapa Mas Fadil bisa masuknya terlambat? Tidur malam-malam. Tidur malam. Berarti bangunnya? Siangan. Oh, bangunnya kesiangan. Mas Fadil hari ini bangun kesiangan karena semalam tidurnya malam-malam. Gimana berarti? Besok supaya Mas Fadil tidak terlambat lagi gimana caranya? Tidak boleh malam-malam. Tidak boleh tidur malam-malam. Bisa Mas Fadil mulai besok tidak terlambat? Bisa. Mas Fadil tahu nggak kesepakatan sekolah kita itu apa? Masuknya pukul 7.30. Pukul 7.30. Berarti Mas Fadil datang sekolah pukul, biar tidak terlambat, pukul 7.30 sudah harus ada di sekolah. Bisa ya besok ya? Bisa. Iya, pintar. Berarti gak boleh tidur malam supaya tidak bangun kesiangan. Oke.